أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada sore ini hari Senin tanggal 4 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji surat An-Nahl ayat 48 sampai dengan ayat 50. Surat An-Nahl ayat 48 sampai dengan ayat 50. Dan ayat 50 termasuk ayat As-Sajdah. Disebutkan Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah yang terdapat di dalam surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan semua para sahabat sujud, bahkan semua manusia dan jin ikut sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm yang terdapat ayat sujud tilawah, ayat yang terakhir. Kemudian beliau sujud dan semua para sahabat sujud, bahkan orang-orang musyrik ikut sujud, bahkan jin pun ikut sujud. Ini diambil faedah apabila kita menyimak Al-Quran, apabila kita menyimak Al-Quran kemudian dibacakan ayat sujud tilawah, kemudian yang membacakan sujud disunahkan yang menyimak juga ikut sujud. Tetapi apabila kita melihat ada orang yang di pojok masjid membaca ayat sujud tilawah, dia sujud, maka kita tidak perlu apa? Tidak perlu sujud. Apabila kita melihat ada orang yang membaca ayat sujud tilawah, kemudian dia sujud, maka kita yang melihat tidak disunahkan sujud. Tetapi yang disunahkan apabila kita menyimak, bacaan ayat seperti ayat ini, surat
An-Nahl ayat 50 ada sujud tilawah. Kemudian kita yang membaca sujud. Maka disunahkan bagi yang menyimak untuk sujud tilawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ahadukum as-sajdah." Apabila seseorang di antara kalian membaca ayat sajdah, ayat yang ada sujud tilawahnya, fasajada, lalu ia sujud, i'tazala syaitanu yabki, syaitan minggir menangis, syaitan minggir dan menangis. Syaitan berkata, ya waili, wahai celaka aku, umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, lalu ia sujud, ia pun mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintahkan sujud, tetapi aku enggan sujud, aku pun mendapatkan waliyan nar. Dan kita diperintahkan untuk menyedihkan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yumdi syaitanahu kama yumdi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya orang yang beriman, yang bagus imannya, ia menyiksa syaitannya, menjadikan syaitannya itu menderita. Seperti seorang yang ketika safar di padang pasir menjadikan ontanya menderita. Kenapa? Karena orang yang beriman taat kepada Allah. Contohnya ketika membaca ayat. Jadi kalau kita membaca ayat ada sujud tilawah, semangatlah sujud, supaya syaitan sedih. Dan kita apabila menyedihkan syaitan, semakin kita menyedihkan syaitan, semakin bagus iman kita. Karena orang-orang kafir dan orang-orang yang lemah imannya, syaitannya bergembira. Dia makan, syaitan ikut makan. Dia berpakaian, syaitan ikut berpakaian. Dia mengumpuli istri, syaitan ikut mengumpuli istrinya. Dia masuk kamar mandi, syaitan melihat auratnya. Itu orang-orang yang kafir atau orang yang lemah imannya. Adapun orang yang beriman, setiap melakukan sesuatu membaca bismillah, syaitan tidak bisa mengganggunya. Sehingga orang-orang yang beriman menjadikan syaitannya itu menderita, tersiksa. Di antaranya apabila kita sujud tilawah, maka kita menganjurkan jamaah sekalian untuk sujud tilawah apabila kita bacakan ayat sujud tilawah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'il. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahlas sunnah fa innakum aqwalun nas. Seorang muslim yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah yang mati. Maka sabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Yani sujud tilawah di majelis taklim itu sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan sujud tilawah ketika sholat termasuk sunnah yang mahjurah, tapi masih banyak yang mengamalkannya. Namun sujud tilawah di majelis taklim ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cukuplah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Cukuplah sebagai hujjah, sebagai dalil dan sandaran kita di dalam beramal. Maka bergembiralah apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau ila ma khalaqallah. Tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka melihat apa yang diciptakan Allah? Min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Segala sesuatu yang diciptakan Allah berbolak-balik bayangannya ke kanan dan ke kiri, dan bayangan tersebut sujud kepada Allah, dan mereka tunduk merendahkan diri. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya kepada Allah sujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Min dabbah, dari makhluk yang melata di muka bumi. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Wahum la yastakbirun, dan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri di dalam beribadah kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka para malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi. Allah Ta'ala mengabarkan tentang keagungannya, tentang kesempurnaannya dan kebesarannya. Alladzi khada'a lahu kullu syai'in, yang segala sesuatu tunduk kepada Allah. Wadanat lahul asya' wal makhluqatu bi asriha, dan berserah diri kepada Allah, menyerah kepada Allah segala sesuatu
Demikian pula semua makhluk, jamadiha wa hayawanatiha, jamaduha wa hayawanatuha, baik benda mati ataupun binatang-binatangnya, wa mukallafuha minal jinni wal ins wal malaikah, demikian pula makhluk yang diberi beban perintah oleh Allah dari manusia dan jin serta para malaikat, semuanya tunduk kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna kullama lahu dillun, dan Allah mengabarkan bahwasannya segala sesuatu yang memiliki bayangan, yatafayya'u dzatul yamini wa dzatus shimal, bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ai bukratan wa asyiyah, di antara artinya setiap pagi dan setiap petang. Fa innahu sajidun bidzillihi lillahi ta'ala, segala sesuatu sujud dengan bayangannya lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Mujahid idza zalati syamsu, Mujahid berkata, apabila matahari terbenam, sajada kullu syai'in lillahi azza wa jalla, segala sesuatu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula matahari setiap kali terbenam sujud kepada Allah, dan Allah memerintahkan matahari untuk kembali ke tempat terbitnya. Lalu matahari terbit dari arah timur. Dan menjelang hari kiamat nanti, apabila matahari terbenam, matahari sujud di bawah ars. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada matahari, idhabi min haitsu ji'ti, pergilah engkau dari tempat engkau datang, sehingga matahari terbit dari arah barat. Dan setelah itu terjadinya hari kiamat. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa kadza qala Qatadah wad-Dhahhak wa ghairuhum, demikianlah pernyataan Al-Imam Qatadah dan Imam Ad-Dhahhak serta ulama-ulama salaf yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa hum dakhirun ay sahirun, mereka tunduk merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahid aidan sujudu kullu syai'in fihi. Wa qala Mujahid, Al-Imam Mujahid berkata, sujudnya segala sesuatu dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarul jibal, dan disebutkan al-jibal, qala sujuduha fiha, jadi sujudnya gunung. Jadi gunung pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya kepada Allah sujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, min dabbatin, dari makhluk yang melata, wal malaikah, demikian pula para malaikat,
wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri di dalam beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan hanya kepada Allah sujud semua yang ada di langit dan bumi, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, tau'an wa karha, dalam keadaan taat atau dalam keadaan dipaksa, wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, demikian pula bayangan-bayangan mereka sujud kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wal malaikatu wa hum la yastakbirun, demikian pula para malaikat sujud kepada Allah, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ada malaikat yang sujud kepada Allah selama 500 tahun. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan ia berkata, ma abadnaka subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Artinya kami kurang maksimal di dalam beribadah kepadamu. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay tasjudi lillah, artinya para malaikat sujud kepada Allah, ghairu mustakbirina an ibadati, malaikat tidak menyombongkan diri beribadah kepada Allah. Baik malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang memikul ars tidak menyombongkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udinali an uhadditsakum an malakin min malaikatillahi hamalatil ars. Aku diizinkan menyampaikan kepada kalian tentang malaikat yang memikul ars. Aku diizinkan menceritakan betapa besarnya bentuk malaikat tersebut. Ma baina syahmati uduni, antara daun telinganya sampai pundaknya, masiratu sab'i mi'ati am, jarak 700 tahun perjalanan. Bukan perjalanan kaki, tetapi perjalanan burung yang terbang dari atas ke bawah. Artinya apabila burung terbang dari daun telinga malaikat tersebut, kita mengimani malaikat tersebut memiliki daun telinga. Dari daun telinganya sampai pundaknya memerlukan jarak 700 tahun. Dan dari ke bawah, dari atas ke bawah ini lebih cepat dari bawah ke atas. Itu apabila dari telinganya, daun telinganya sampai pundaknya. Lalu bagaimana kalau dari kepalanya sampai kakinya? Alangkah besarnya malaikat tersebut. Walaupun besarnya seperti itu, malaikat tersebut tunduk, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka dari atas mereka. Jadi mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ayyasjuduna khaifina wajilina minar rabbi jalla jalaluh. Artinya para malaikat sujud takut kepada Allah
minar rabbi jalla jalalu, takut, gemeter, wajilin, ketakutan kepada Allah jalla jalalu yang maha sempurna kebesarannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ay muthabirina ala ta'ati, artinya malaikat selalu mentaati Allah. Wamtithali awamiri, dan selalu melaksanakan perintahnya. Wa tarki zawajiri, malaikat selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, perintah merenungkan ciptaan Allah. Perintah merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari firman Allah, awalam yarau ila ma khalaqallah. Tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka merenungkan dan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentadaburi ciptaan Allah terdapat faedah-faedah yang sangat besar yang menambahkan keimanan, yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini diambil pelajaran, segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tunduk, manusia tunduk, jin tunduk, binatang-binatang tunduk, bahkan makhluk-makhluk mati seperti langit, bumi, demikian pula gunung-gunung tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, menetapkan rububiyah Allah. Artinya yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan rububiyah Allah, artinya yang mengatur, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki, yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, fihi itsbatu al-uluhiyah lillah, menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah. Artinya ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila yang menciptakan dan apabila yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula ibadah hanyalah hak Allah. Ibadah bukan haknya malaikat, bukan pula haknya para nabi alaihimussalam,
bukan pula hak para wali, para sunan, orang-orang saleh. Bukan pula haknya bumi, haknya langit, haknya segala sesuatu. Tetapi ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, menetapkan yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Kemudian di antara faedah yang diambil, hamba Allah terbagi menjadi dua. Jadi hamba Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hamba Allah secara umum adalah semua makhluknya. Jadi yang pertama, hamba Allah secara umum adalah semua makhluknya, termasuk orang yang beriman, termasuk orang kafir, adalah hamba Allah. Termasuk manusia, binatang, jin, adalah hamba Allah. Karena yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur mereka Allah. Mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah, tidak bisa keluar dari takdir Allah. Contohnya orang kafir, walaupun mereka durhaka, mereka tidak bisa menetapkan saya tidak mau mati apabila tiba ajalnya, tidak bisa. Karena semua makhluk adalah hamba Allah secara umum. Jadi hamba Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hamba Allah secara umum, artinya semua makhluk adalah hamba Allah, baik malaikat, manusia, jin, binatang, ataupun benda mati, baik yang beriman ataupun yang kafir, baik yang saleh ataupun yang rusak, mereka adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua, hamba Allah secara khusus adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi hamba Allah secara khusus adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hambaku secara khusus. Wadkhuli jannati. Hambaku pada ayat ini adalah hamba Allah secara khusus, adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, dhammul kibri, celaan bagi orang-orang yang sombong. Celaan bagi orang-orang yang sombong. Mereka tidak mengenal kebesaran Allah dan mereka tidak mengenal kerdilnya diri mereka. Jadi orang yang sombong tidak mengenal kebesaran Allah, tidak mengenal kecilnya dirinya sendiri. Lihatlah segala sesuatu tunduk kepada Allah. Bayangan saja sujud kepada Allah. Adapun orang-orang yang sombong tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi orang yang sombong adalah orang yang tidak mengenal kebesaran Allah dan tidak mengenal kecilnya diri mereka sendiri. Orang sombong. Allah Ta'ala berfirman, alam nahlukum mimma in mahin. Wahai manusia, bukankah aku ciptakan kalian
dari air yang terhina, air yang menjijikkan, air mani. Kenapa kalian sombong? Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan engkau tidak bisa menggapai gunung ketinggiannya. Artinya kalian tidak akan bisa membangun bangunan setinggi gunung dan sekokoh gunung. Mungkin manusia bisa menciptakan bangunan tower-tower yang tinggi, tapi adakah tower yang sekokoh dengan bangunannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada seorang panglima besar yang berjalan dengan gagahnya, dengan angkuhnya di Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang ulama, Malik ibnu Dinar, menegurnya, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan berjalan seperti itu di dalam masjid. Kemudian namanya dia Muhallab, panglima besar. Panglima besar berkata, anta la ta'rifuni. Wahai imam, engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau mengenal aku, engkau tidak berani menegurku. Aku panglima. Aku panglima besar. Kata Malik ibnu Dinar, ana a'rafun nasi minka. Aku adalah manusia yang paling mengenalmu daripada yang lainnya. Anta awwaluka maniyun madirah. Engkau awalnya adalah mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadirah. Dan akhirnya engkau akan menjadi bangkai yang busuk. Wa bainahuma tahmilul adirah. Antara yang pertama dan yang kedua, engkau selalu membawa kotoran. Kita ini kemana-mana bawa kotoran. Apa yang pantas kita sombongkan? Kita ini kemana-mana, lambung kita ini isi kotoran. Kantong kencing kita isinya kencing. Kandung kemih isinya kencing. Apa yang disombongkan? Jadi apabila seseorang itu melihat kebesaran Allah, keagungannya, melihat kerendahan dirinya, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang khusus. Dia akan menjadi hamba-hamba yang tawadhu, menjadi hamba-hamba Allah yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, dan dia tidak mengenal kecilnya dirinya sendiri, maka dia akan menyombongkan diri. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a lillahi rafa'ah wa man takabbara wada'ah." Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, bukan karena diviralkan, tidak, tapi merendahkan diri ikhlas karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ah. Siapa yang menyombongkan dirinya, Allah yang akan merendahkannya. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, beriman bahwasannya segala sesuatu sujud kepada Allah. Beriman bahwasannya segala sesuatu sujud kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimananya. Jadi masing-masing sujud. Gunung sujud, bayangan pun sujud. Bagaimana cara sujudnya? Wallahu a'lam. Kita beriman saja. Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya mereka sujud, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana sujud mereka. Ya cukup, jangan ditakwilkan. Ada pohon yang rukuk di raba-raba, ini pohon ini sedang rukuk katanya. Ini memang bentuknya melukar kayak gitu. Jangan ditakwil. Yang jelas pohon, terus pohon yang lain yang tidak seperti orang rukuk, tidak rukuk gitu. Semua pohon sujud kepada Allah. Semua batu sujud kepada Allah.
gunung sujud kepada Allah. Kita mengimaninya. Kita tidak tahu bagaimananya. Binatang pun sujud. Bagaimana sujudnya? Wallahu a'lam. Binatang sujud pada Allah. Apakah mereka sujud seperti sujudnya manusia? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah berfirman, walillahi yasjudu. Hanya kepada Allah sujud semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi sujud kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih hanya kepada Allah. Sabbaha lillah, bertasbih hanya kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi burung bertasbih, kodok itu bertasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulud difda, jangan membunuh kodok. Li'annahu yusabbih, karena kodok itu bertasbih. Bagaimana? Wallahu alam. Jadi kodok itu bertasbih dan makan kodok itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulu difda, jangan membunuh kodok. Li'annahu kana yusabbih, karena kodok itu bertasbih. Jadi bertasbih, bagaimananya? Wallahu a'lam. Apakah suaranya itu tasbihnya? Wallahu a'lam. Kita mengimani. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan segala sesuatu, dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih memuji kebesaran Tuhan mereka, tetapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Allah mengabarkan kalian tidak tahu, maka jangan mencari tahu. Bagaimana tasbihnya burung? Kalau suaranya gini, ini mungkin bertasbih. Jangan gitu. Kodok kalau ngoreknya kayak apa itu mungkin bertasbih, tidak tahu kita. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Kenapa? Innahu kana haliman ghafura, karena Allah maha penyayang kepada kalian dan Allah maha pengampun kepada kalian. Kalau kita ini mau minum kemudian air bertasbih, apakah kita bisa minum? Kita akan ketakutan. Kalau kita mau makan, ternyata makanan bertasbih, subhanallah, kita tidak akan bisa makan. Maka Allah maha penyayang, sehingga Allah tidak memperlihatkan kepada kita tasbih alam semesta ini. Kalau kita mau menginjak bumi, bumi bertasbih, subhanallah, bagaimana kita bisa menginjak? Innahu kana haliman ghafura. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Isra bahwasannya para sahabat diperlihatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu yang ada di depannya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Makanan yang akan dimakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika itu saja, bukan setiap kali. Makanan hendak dimakan bertasbih, subhanallah. Minuman hendak diminum bertasbih, subhanallah, subhanallah. Demikian. Maka kita mengimani segala sesuatu sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, dan kita tidak mengetahui bagaimana sujud mereka. Kenapa? Karena Allah mengabarkan sujudnya dan Allah tidak mengabarkan bagaimananya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, sujud adalah ibadah. Maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Jadi sujud itu ibadah. Kita tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula kita tidak boleh rukuk kecuali hanya kepada Allah. Bahkan kita tidak boleh berdiri kecuali hanya kepada Allah.
Karena berdiri itu ibadah, seperti kita berdiri sholat. Berdiri sholat. Ini berdiri kepada Allah ibadah. Pada umat-umat yang terdahulu dibolehkan menghormati orang lain yang lebih mulia dengan cara sujud. Tidak mengapa. Ini pada umat-umat yang terdahulu. Seperti malaikat sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Seperti Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya sujud kepada Nabi Yusuf. Adapun untuk umat ini tidak boleh sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yambaghi li basharin an yasjuda li bashar." Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Falau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alaiha. Sekiranya aku membolehkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suami, karena agungnya hak suami terhadap istrinya. Demikian. Seharusnya istri sujud kepada siapa? Pada suami, bukan dibalik. Suami yang sujud kepada istri. Ampun tuan putri, ya. Saya pamit, nanti saya kalau telat jangan dimarahi ya. Nah, seperti itu. Naudzubillah. Jadi seharusnya istri yang tunduk kepada suami. Intinya sujud itu pada umat ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula rukuk. Tidak boleh kita ini rukuk. Amit sewu rukuk. Tidak boleh. Amit sewu saja dengan lisan. Tidak perlu sampai apa? Sampai rukuk. Permisi, saya mau lewat. Seperti itu dikatakan sombong. Biarin dikatakan sombong. Sombong itu bukan itu. Sombong itu hati. Jadi tidak boleh kita rukuk sujud kepada Allah. Berdiri pun tidak boleh. Ada orang masuk, kemudian kita semuanya berdiri. Ini tidak boleh. Berdiri khusus umat Islam ini tidak boleh kepada manusia untuk menghormati, untuk mengagungkannya, tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka dihormati manusia dengan berdiri, hendaklah orang yang suka dihormati dengan berdiri tadi siap-siap tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi apabila ada orang masuk, kemudian yang di masjid semuanya berdiri, yang masuk tadi senang, bangga dia, oh, saya orang besar, saya orang mulia, maka orang tersebut siapkanlah tempat duduk Anda di neraka jahanam. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Rasulullah SAW apabila lewat, para sahabat berdiri, beliau marah. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW yakrah, membenci, marah beliau. Para sahabat tidak berani, kalau ada Nabi SAW lewat, mereka tidak berani berdiri. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih ingin diagungkan oleh para sahabat melebihi Rasulullah SAW. Para sahabat ingin sekali mengagungkan, memuliakan Nabi SAW. Walaupun demikian, ketika Nabi SAW lewat, mereka tidak berani berdiri. Karena mereka tahu Nabi SAW marah kepada mereka. Nabi SAW membenci mereka. Jadi mereka berdiri niatnya untuk dicintai Nabi SAW, malah dibenci oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat tunduk. Para sahabat tidak ada yang berdiri. Kalau ada Nabi SAW lewat, mereka duduk saja. Mereka yang sebelumnya duduknya tetap duduk. Nabi SAW lewat saja. Atau Nabi SAW masuk ke ruangan, ya mereka tetap duduk. Demikian. Karena apa? Karena sujud itu ibadah, rukuk itu ibadah, berdiri juga apa? Juga ibadah. Walaupun berdiri menghormati tidak boleh. Ada orang besar lewat, siap, tidak boleh itu. Ada orang besar lewat, kita berdiri menghormati, tidak boleh. Dan yang suka dihormati demikian, siap-siaplah tempat duduknya di neraka jahanam. Naudzubillah. Demikian. Ini wajib kita sampaikan. Lalu bagaimana mereka ketika ada bacaan mahallul qiyam,
Ya Rasulullah, salamun alaik. Berdiri semuanya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana mereka? Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup saja marah kalau dihormati dengan berdiri. Bagaimana sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah meninggal dunia. Naudzubillah. Ini dhalal, ini kesesatan. Ini khurafat jahiliyah. Naudzubillah. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil larangan menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah. Jadi larangan menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah. Kita nih tawadhu tapi tidak menghinakan diri. Tawadhu itu merendahkan diri, menganggap fulan lebih baik daripada kita. Ini tawadhu. Tapi tunduk, merendahkan diri, seperti sujud. Sujud ini merendahkan diri. Sujud ini merendahkan diri. Dahi ataupun wajah, ini adalah anggota tubuh yang paling mulia, diletakkan di bawah untuk direndahkan di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menghinakan diri kepada manusia, naudzubillah. Masyarakat banyak yang mengatakan matur sembah nuwun. Ini tidak boleh. Tidak pakai sembah. Ajarkan. Jadi mereka, kita membantu, kita menolong, kita mengunjungi mereka sedang sakit. Matur sembah nuwun. Nah, ini tidak boleh. Ingatkan mereka, insya Allah niatnya tidak seperti itu. Tetapi lafaz keliru, tetap kita ingatkan. Tidak boleh Pak, matur sembah nuwun. Matur suwun saja. Terima kasih, kita balas sama-sama. Jazakallah khair. Selesai sudah. Jadi tidak boleh matur sembah nuwun. Jadi tidak boleh sembah itu kecuali hanya kepada Allah. Sembah itu menghinakan diri. Jadi ibadah itu apa artinya? Ibadah adalah at-tadzallul. Ibadah adalah menghinakan diri, disertai cinta yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, fihi annal malaikah khuliqat li ibadatillah, bahwasanya malaikat diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka bukan diciptakan untuk membantu Allah. Allah kelelahan, Allah kesusahan kalau tidak ada malaikatnya. Naudzubillah, sekali-kali tidak. Seperti para nabi alaihi wasallam berdakwah sebagai bentuk apa ini berdakwah? Ibadah. Para ulama, para asatidzah berdakwah sebagai bentuk ibadah. Yang memberi hidayah siapa? Siapa yang memberi hidayah? Allah. Demikian. Jadi malaikat ada yang ditugaskan mencabut nyawa, ada yang ditugaskan menjaga gunung, ada yang ditugaskan menjaga air, menurunkan hujan, dan seterusnya. Mereka mendapatkan tugas sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai bentuk meringankan pekerjaannya Allah. Naudzubillah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah. Malaikat semuanya itu fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya. Allah tidak membutuhkan bantuan malaikat-malaikatnya. Dan Allah maha sempurna pujiannya. Allah maha terpuji. Jadi Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan ars, Allah di atas ars. Allah tidak membutuhkan ars. Ars yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan ars, Allah bersemayam di atas ars.
Bukan karena Allah membutuhkan ars, tetapi ars yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah Maha Sempurna. Allah tidak membutuhkan makhluknya, dan semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, tidak ada seorang pun malaikat yang durhaka kepada Allah. Tidak ada seorang pun malaikat yang durhaka kepada Allah. Bahkan malaikat Harut dan Marut berbakti kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Harut dan Marut diturunkan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia sebagai bentuk istidraj. Malaikat Harut dan Marut, ketika ada orang belajar ilmu sihir, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang yang datang kepadanya, kecuali mereka berkata, "Kami ini ujian, jangan kufur." Ilmu sihir ilmu kufur. Manusia tetap tidak apa-apa, ajarkan pada kami. Baru malaikat mengajarkan sebagai bentuk istidraj. Demikian. Jadi malaikat Harut dan Marut tidak disiksa di neraka jahanam. Kok ada riwayat Israiliyat malaikat Harut dan Marut kecantol dengan seorang wanita yang cantik? Ini dari mana? Malaikat itu tidak makan, tidak apa? Tidak minum, tidak memiliki syahwat. Kok bisa kecantol dengan wanita? Ini cerita Israiliyat yang menyimpang. Jadi malaikat itu mana dalilnya? Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian di antara faedah yang diambil, fihi itsbatu uluwillah, mengimani bahwa Allah Maha tinggi di atas ars. Diambil dari firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut pada Allah yang di atas mereka. Allah itu di atas. Jadi Allah Maha tinggi di atas ars. Kita mengimani, kita beriman Allah bersemayam di atas ars, dan kita tidak tahu bagaimananya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Wallahu Ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga kehadiran antum diterima di sisi Allah Ta'ala dan dicatat sebagai orang-orang yang membela Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran, di atas Tauhid, dan di atas Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ballighna Ramadan fi imanin wattaqa wa sihhatin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Filistin wa fi Sudan wa fil Iraq wa fi Suriah wa fil Yaman wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.